Secara spiritual saya bisa jelaskan seperti ini. Ruh itu ya ada 3 unsur. Unsur yang pertama yang disebut dengan Nurullah. Unsur yang kedua disebut dengan Nur Muhammad. Dan unsur yang ketiga yang disebut dengan Nur Insan. Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa, diri sejati kita. Nah, pembimbing jiwa itu ada 2. Yang pertama Nur Muhammad, Rasulullah sejati bagi jiwa. Yang kedua adalah Nurullah sebagai sumbernya. Ada seorang ilmuwan fisika namanya Gary Zukav, mengumpamakan yang 3 itu dengan cangkir, galon, dan tangki. Cangkir kan selalu mendapatkan air dari galon, dan galon mendapatkan air dari tangki. Jadi ketika cangkir ini mengakses galon dan tangki, maka cangkir selalu akan mendapatkan air. Oleh karena itu, ya, jiwa yang tidak pernah mengakses ya diri yang bagian tinggi, yang lebih tinggi, dan ruhnya, biasanya jiwa itu akan menjadi kering. Dan itulah yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam penderitaan. Orang-orang yang sudah sembuh jiwanya, biasanya dalam hidupnya menjadi sangat mudah. Karena apa? Dia bisa melihat kesempurnaan adalah segala sesuatu yang terjadi apa adanya. Jadi dia melihat kehidupan ini sebagai kesempurnaan. Karena apa? Dia melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan apa adanya. Sesederhana itu? Yes, memang sesederhana itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu ada 2 bagian dari jiwa. Ada jiwa yang tidak utuh, ada jiwa yang utuh. Jiwa yang tidak utuh hidup dalam keadaan terkoyak. Itu sebabnya orang yang jiwanya ya tidak dapat cahaya dari ruhnya, lalu mengabaikan bimbingan dari Nur Muhammad, Rasulullah sejati yang ada dalam dirinya, biasanya jiwa itu akan mudah jatuh, mengalami keputusasaan, mengalami kemarahan, ya. Nah, beda dengan jiwa yang utuh. Kalau jiwa yang utuh hidup dalam keadaan tidak terkoyak, sebagaimana yang diwakili oleh sinar putih. Baik, sekali lagi, apa itu sinar putih? Sinar putih di dalamnya adalah integrasi dari 7 warna. 7 warna sering disebut dengan spektrum warna. Sekarang kita lihat spektrum kehidupan. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam keyakinan? Berarti ada spektrum keyakinan? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam bahasa? Bukankah ada spektrum bahasa? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam negara yang dihuni oleh berbagai macam bangsa? Berarti ada spektrum bangsa? Ada. Bukankah setiap bangsa punya budaya dan adat istiadat? Berarti di semesta ini ada spektrum adat istiadat? Ada spektrum budaya? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam jenis ya warna kulit manusia? Ada spektrum warna kulit? Ada. Orang yang sudah putih, yang sudah mencapai kemurnian dalam jiwanya yang sudah utuh, dia sudah bisa menerima semua spektrum itu apa adanya. Itulah kesempurnaan. Itu sebabnya orang yang sudah mencapai putih, yang sudah mencapai kemurnian, sudah tidak tersentuh. Karena apa? Karena dia sudah bisa menerima semua keadaan sempurna apa adanya. Nah, inilah sesungguhnya ya, kalau kita saksikan ya, para leluhur kita yang sudah mencapai kearifan, yang sudah mencapai kebijaksanaan, biasanya jarang mereka itu menghakimi. Jarang mereka itu menilai benar salah. Mereka hanya bisa tersenyum saja melihat semua keadaan. Bukan berarti fasib. Bukan berarti pasif. Karena cinta kasih dalam dirinya sudah berkembang. Berbeda dengan orang-orang yang reaktif. Yang seluruh warna yang 7 itu belum menyatu. Merah menjadi berbeda dengan hijau. Hijau menjadi berbeda dengan biru. Biru menjadi berbeda dengan ungu. Lalu dianggap 7 warna itu bukan satu kesatuan. Lalu satu itu dianggap sebagai keterpisahan. Yang merah merasa paling benar. Yang biru merasa paling benar, yang hijau merasa paling benar, yang merah merasa paling benar menyalahkan yang hijau merasa paling benar menyalahkan yang biru merasa paling benar menyalahkan yang nila merasa paling benar menyalahkan yang ungu. Itulah sesungguhnya bibit awal perpecahan, bibit awal peperangan. Makanya setiap peperangan
pasti melibatkan tentara. Kita sering lupa, tentara itu tidak pernah bisa membebaskan kejahatan. Tentara hanya berhadapan dengan tentara, dan tentara tidak berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan itu ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya harusnya dilawan dengan kehadiran cahaya. Penjara tidak pernah menghadirkan cahaya. Penjara malah justru kebanyakan menghadirkan kegelapan baru. Sudah orang itu jahat, kemudian diperlakukan jahat, maka keluar dari penjara, kira-kira jiwa orang itu semakin gelap, semakin hitam, semakin legam. Itulah sesungguhnya praktek-praktek yang tidak disadari bahwa kita sesungguhnya sedang berkontribusi menebarkan kegelapan pada semesta ini, bukan menebarkan cahaya. Baik, yang sederhana saja, kalau Bapak Ibu ditanya sekarang sama saya, diberitakan di sebuah stasiun televisi ada orang melakukan kejahatan. Biasanya apa yang dilakukan oleh kita pertama kali? Pasti kita akan bereaksi. Apa reaksi kita? Reaksi kita yang pertama adalah kita benci pada orang yang melakukan kejahatan. Tapi ketika kita sadar bahwa sesungguhnya melakukan kejahatan karena ketiadaan cahaya, berarti orang itu butuh apa? Bukan butuh kebencian dari kita, butuh cahaya dari kita. Itulah bedanya barangkali para nabi dengan para rasul, perjuangannya dengan kita. Kalau Nabi Muhammad ya menyatakan, kalau dalam sebuah peperangan, kalau orang itu sudah menyerah, jangan disakiti. Karena beliau tidak berperang, tapi sedang menghadirkan cahaya. Cahaya cinta kasih. Yang sedang diperangi bukan orang jahat, yang diperangi adalah kejahatannya. Orangnya tidak diperangi. Tapi sekarang yang terjadi apa? Kita melakukan tindakan yang sebaliknya. Justru yang kita perangi adalah orangnya. Kejahatannya tidak pernah diurus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ambil contoh-contoh, ternyata kegelapan itu sudah merambah di seluruh aspek kehidupan. Bahkan mungkin kegelapan ini secara tidak disadari juga berada di tempat-tempat yang diduga sebelumnya oleh kita, tempat-tempat di mana di situ ada cahaya. Mungkin ya, kita menduga di tempat itu ada cahaya. Mungkin kita menduga, oh ini adalah tempat di mana ada orang-orang sedang berbicara tentang ya kebenaran misalkan, dianggap di situ ada cahaya. Tapi ternyata ketika kebenaran disalahgunakan, kebenaran bisa membuat seseorang menjadi buta dengan kebenarannya. Ketika kebenaran itu disalah tafsirkan, maka yang ada adalah kegelapan. Nah, oleh karena itu, kapan ya jiwa itu akan mudah melakukan kejahatan? Jiwa yang kehilangan sentuhan dari ruhnya, jiwa yang kehilangan sumber cahayanya, maka jiwa yang semacam itu memiliki kemampuan besar untuk melakukan kejahatan seperti warna hitam. Karena apa? Hitam itu ketiadaan cahaya. Begitu sang jiwa tidak mendapatkan akses dari sang maha jiwa, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, oleh karena itu bukan sebuah omong kosong bahwa sesungguhnya jiwa kita ini bisa melakukan akses ke diri yang lebih tinggi, bahkan sampai kepada ruh yang utuh. Cuman ini jarang dibicarakan, jarang diajarkan. Karena dianggap kalau kita sudah melakukan ritual, walaupun tanpa kesadaran, kita sudah selesai dari sebuah kewajiban. Padahal di sini yang paling penting bagaimana jiwa ini mengakses sumbernya yang asli, sumber cinta kasih yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, isi semua kitab suci itu di dalamnya adalah bagaimana caranya jiwa yang tadi itu mengakses ruhnya. Kehadiran para penuntun ya, para guru sesungguhnya cuma satu, mengajarkan bagaimana caranya jiwa memiliki akses kepada ruhnya. Apakah kita pernah diajarkan bagaimana cara mengakses ruh dengan jiwa kita? Selama ini tidak diajarkan, maka jiwa kita tidak akan pernah mendapatkan aliran cinta kasih dari ruhnya. Oleh karena itu, maka sang jiwa akan mudah sekali melakukan kejahatan. Itu sebabnya kalau diberikan dua pilihan, mana yang akan kita pilih?
mengampuni atau marah? Pasti kita akan pilih mengampuni. Kalau ditanya seperti itu pasti pilihannya kan seperti itu. Walaupun kenyataannya ketika ada orang yang jahat kepada kita, kalau sekarang misalkan saya melakukan kejahatan pada Bapak Ibu, saya tidak akan tanya, Bapak Ibu akan marah atau memaafkan? Pasti reaksi kita yang pertama mungkin marah ya. Walaupun mungkin ada yang marahnya lama, ada yang marahnya sebentar, keburu sadar, loh kenapa saya mesti marah? Bukankah orang jahat itu ketiadaan cahaya? Ketika saya marah justru saya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Jadi kalau sebentar marah, sebentar sadar itu masih mending. Yang luar biasa itu marah terus menerus, bahkan memelihara kebencian secara terus menerus. Berarti menebarkan kegelapan secara terus menerus. Sekarang saya kasih pilihan lagi yang kedua. Ya. Menyalahkan atau memahami. Pasti akan memilih memahami, teorinya kan begitu. Betul? Tapi kalau ada orang yang jahat, diberitakan ada orang jahat, saya tanya Bapak Ibu sekarang. Begitu berita tentang orang jahat itu, apalagi kejahatannya menyentuh keluarga kita, menyentuh bagian dari orang-orang yang kita cintai. Kan beda ya? Kalau ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan bukan keluarga kita, bahkan tidak ada hubungan dengan kita, mungkin marah kita tak sebesar kalau kejahatan itu menyentuh keluarga kita atau menyentuh orang-orang yang kita sayangi. Kan beda ya? Kualitasnya beda. Sekarang pertanyaan saya, seandainya ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan orang yang ditindas itu bukan keluarga kita, saya akan tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memahami atau menyalahkan? Mungkin jawabannya sementara ya, memahami ya daripada menyalahkan. Kan terjadinya bukan pada keluarga kita. Tapi kalau dari sisi spiritual, apakah kita sedang melakukan kejahatan? Yes, kita sedang berkontribusi melakukan kejahatan. Dan kita tidak berkontribusi apa-apa untuk membangun cahaya pada semesta ini. Yang kedua, pertanyaan saya, seandainya kejahatan itu dilakukan oleh orang jahat pada orang yang sangat kita sayang, barangkali reaksinya akan berbeda. Kecenderungan untuk memahami bahkan tidak ada mungkin, yang ada pasti menyalahkan. Dan kalau kita memilih marah daripada memaafkan, memilih menyalahkan daripada memahami, sesungguhnya kita sedang memilih karma negatif untuk jiwa kita. Dan karma negatif itu tiada lain adalah kegelapan. Otomatis ya, sang jiwa ini akan jatuh terkoyak. Nah, untuk naik lagi jiwa ini mencapai ruh yang utuh, itu perlu waktu yang sangat lama. Itu sebabnya jiwa yang semacam ini untuk mencapai sebuah kesadaran mungkin perlu mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Mohon maaf, saya mau kasih ilustrasi yang sederhana. Ada sebuah peristiwa, misalnya sederhana saja, kita kehilangan barang, kehilangan sepeda lah, kehilangan sepeda. Waktu kita kehilangan sepeda, apa reaksi kita? Marah? Kesel? Benci sama orang yang mengambil sepeda itu? Benci pasti. Apa yang terjadi? Besoknya kehilangan sepeda motor. Apa reaksi kita berikutnya? Marah? Marah. Sumpah serapah? Pasti. Benci? Oh, benci banget. Apalagi sekarang sepeda motor. Berikutnya akan kehilangan apa? Kehilangan mobil. Marah? Marah. Benci? Benci. Sumpah serapah? Ya. Menyalahkan? Pasti. Sedang menebarkan apa kita? Kegelapan. Berikutnya akan kehilangan apa? Dan terus menerus akan kehilangan. Sampai 200 kali kehilangan, ternyata nggak sadar-sadar. Mungkin akan ditambah 200 kali berikutnya. Sebelum sadar bahwa sesungguhnya itu bukan kehilangan. Cuman bagian dari cara semesta untuk membersihkan harta kita. Karena kita tidak paham, ya, tidak bisa memahami maksud di balik peristiwa itu, kehadirannya, apa yang terjadi? Kita terus-menerus terjerembab dalam kegelapan. Itu sebabnya orang yang jiwanya tadi sudah jatuh ke bawah dalam kegelapan,
Untuk naik pada kesadaran yang lebih tinggi, mungkin harus melewati 200 kali atau 400 kali, 800 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sadar dan memahami tanpa harus mengalami pengalaman yang berulang-ulang tadi? Makanya ya, di dalam tradisi kita, dari leluhur kita, terutama para wali, mengajarkan lagunya Gundul Pacul. Pacul itu artinya papat kang ucul. Papat itu sesungguhnya apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman, yang keempat pembicaraan. Itu baru 4 indranya. Dan ada 1 indra lagi yang disebut dengan indra perasa yang namanya kulit. Makanya kita mengenal panca indra. Panca indra disebutnya 5 sensory. Sensor yang 5. Selama kita hanya menggunakan panca indera, yang kita lihat adalah data-data dari luar. Data dari luar itu bisa salah. Tadi kita bilang di tangan saya tidak ada bakteri, karena penglihatan kita terbatas. Begitu dilihat dengan mikroskop, ternyata di tangan saya banyak bakteri. Betul? Nah, selama kita bercokol dalam panca indera, selama itu pula data-data yang masuk di intelek kita, data darat dari panca indera, yang muncul adalah keterbatasan. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk naik kelas berevolusi, memasuki multisensori. Apa multisensori? Melampaui panca indera. Manusia yang melampaui panca indera disebut manusia sarwa indera. Nah, manusia sarwa indera tidak mesti mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan untuk memahami sebuah peristiwa. Itu sebabnya manusia sarwa indera sudah berhubungan jiwanya dengan intelijensia yang lebih tinggi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Ma'rifat itu adalah ilmu yang akan memberikan akses jiwa kita pada intelijensia yang lebih tinggi. Itu sebabnya intelektual kita yang terbatas dinaikkan menjadi intelektual yang tanpa batas. Oleh karena itu belajar untuk memahami tidak mesti lewat realitas fisik yang menyakitkan berulang-ulang. Makanya ada orang cuma 1 peristiwa terjadi, berikutnya peristiwa itu tidak terjadi lagi pada dia. Kenapa? Karena dia langsung bisa memahami. Makanya setiap peristiwa di semesta ini hadir, tujuan kehadiran cuma 1, menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Ketika pesan pentingnya tidak bisa kita tangkap, maka kita akan terus mengalami peristiwa yang sama. Baik, kalau ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada kita, lalu kita hanya melihat tindakan buruk, maka selama itu pula orang yang tindakannya buruk akan hadir berulang-ulang. Tetapi kalau kita paham orang yang tindakannya buruk itu sesungguhnya hanya tangan kiri Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita, apa pelajarannya dari tindakan buruk? Kalau ada orang melakukan tindakan buruk kepada kita, sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Apa pelajaran dari sakit hati? Pelajarannya, saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena ternyata saya sudah merasakan sakitnya. Jadi sakit itu perlu kita rasakan. Kenapa? Lewat sakit yang kita rasakan kemudian kita belajar. Maka saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena tindakan yang sama akan dirasakan sakitnya oleh orang lain. Nah, banyak yang tidak sadar dengan itu. Ketika orang menyakiti kita, bukan sadar bahwa sesungguhnya dia sedang mengajarkan rasa sakit supaya kita tidak melakukan tindakan yang sama, malah justru memacu adrenalin kita, memacu kemarahan kita untuk menimbulkan rasa sakit yang lebih dari itu pada orang lain. Bagaimana jiwa kita bisa berevolusi menjadi ruh yang utuh kalau seperti itu? Kalau begitu bagaimana cara menanggapi orang yang baik kepada kita? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan tindakan baik kepada kita, bahagia nggak kita? Senang nggak kita? Jadi pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya sederhana. Kalau orang itu melakukan tindakan itu saya senang, pesannya apa? Saya akan melakukan tindakan yang sama pada orang lain supaya orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu 2 pesan yang sangat penting yang mungkin selama ini kita tidak sadari.
Oleh karena itu, ya, para bijak mengumpamakan, ya, tindakan buruk yang dilakukan orang kepada kita itu tangan Allah, disebutnya tangan kirinya Allah. Dan tindakan baik yang dilakukan kepada kita itu juga tangan Allah, adalah tangan kanannya Allah. Tangan kanan untuk mengajarkan kebahagiaan, tangan kiri untuk menjauhkan rasa sakit. Tangan kanan untuk mengajarkan agar kita melakukan kebahagiaan yang sama pada orang lain. Tangan kiri berarti sedang mengajarkan kepada kita agar kita jangan melakukan tindakan yang menyakitkan seperti tindakan orang lain yang menyakiti kita. Bukan saling membalas. Nah, disinilah pentingnya memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya. Kalau kejahatan ketiadaan cahaya, maka kita akan sadar melawan kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya kita sedang menambah kegelapan.